Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Kantate 2 Mei 2021 terambil dari kitab Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dan epistel atau bacaan dari kitab Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Diikat oleh topik atau tema segala yang bernafas memuji Tuhan, Nasana Marhosa memuji Debata. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur 150 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 adalah Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara, khotbah kita di Minggu Kantate 2 Mei 2021 berbicara tentang bernyanyi bagi kebesaran Tuhan yang didasarkan kepada Mazmur 98 ayat 1 yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak, edehok kamuma di Jahoba, ede nai baru sada. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, segala yang bernafas memuji Tuhan, Nasana Marhosa memuji Debata. Saudara, judul Mazmur 150 ini dalam Alkitab Bahasa Indonesia adalah Haleluya. Sedangkan dalam bahasa Batak judulnya ditulis memuji-muji Debata. Keduanya sama, karena kata haleluya itu adalah berisi seruan untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ini berisi 6 ayat saja. Setiap ayat dari ayat 1 sampai 5 menyerukan 2 kali kata puji. 2 kali kata haleluya, yakni pada ayat 1 dan ayat penutup pada ayat 6. Jadi kita temukan 11 kali kata puji dalam bahasa Inggris praise atau hallel dalam bahasa Ibrani. Mazmur 150 ini merupakan suatu ajakan dan dorongan yang kuat kepada pembaca atau pendengarnya untuk memuji, memuliakan, membesarkan Allah. Dalam struktur bahasa Ibrani, kata hallel itu dituliskan dalam bentuk imperatifum. Imperatifum itu artinya kalimat perintah.
Jadi kata halal ini ditulis dalam bentuk perintah Bapak Ibu, yang tidak boleh diabaikan, yang tidak boleh ditawar-tawar. Harus memuji Tuhan apa dan bagaimanapun keadaan, kondisi, situasi hidup kita di saat ini. Kita harus sanggup berhaleluya Bapak Ibu, meskipun kita sedang menghadapi pergumulan hidup, tantangan hidup. Mungkin pada saat kesehatan fisik kita sedang terganggu, sedang menghadapi cobaan dan penderitaan. Kita harus sanggup berhaleluya meskipun pandemi coronavirus disease ini masih berakibat buruk bagi berbagai-bagai sisi kehidupan manusia, terutama dalam sisi ekonomi pribadi, keluarga. Terjadi PHK, dirumahkan penghasilan dari bisnis kita, tiga-tiga kita, usaha kita dan sebagainya yang kita tekuni selama ini sangat-sangat menurun. Tetapi kita harus mampu berhaleluya, memuji Tuhan. Meski banyak di antara pendengar khotbah ini yang masih miskin, baik dalam keuangan keluarga miskin, maupun miskin dalam keturunan, miskin dalam parpino paron dihagabion ni anak dohot boru. Kita harus juga mampu berhaleluya, memuji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang menjadi pertanyaan dan renungan bagi kita di saat ini. Karena kata halal ini dalam bentuk perintah dari Allah untuk memuji Tuhan tadi, untuk berhaleluya, bagaimana? Bersediakah saudara, Bapak, Ibu, untuk berhaleluya meski salah satu atau beberapa keadaan-keadaan yang pahit tadi itu menimpa hidup kita, hidup Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Apakah saudara harus menghentikan praktik berhaleluya, memuji Tuhan ini karena kenyataan hidupmu penuh dengan pergumulan, bahkan penderitaan, sudah miskin dalam hal keuangan, sudah berhenti dari pekerjaan-pekerjaan kita karena berbagai-bagai alasan, muncul lagi pergumulan yang lain. Masihkah kita mau berhaleluya, Bapak, Ibu? Seorang tokoh reformasi yang sejaman dengan Martin Luther, yakni Johannes Calvin, orang Prancis, mengatakan bahwa alam semesta, dunia yang luas ini adalah teatron gloriae Dei, kata dia. Suatu panggung raksasa, teatron gloriae Dei, untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan Allah. Ini kata Johannes Calvin, Bapak, Ibu. Kata teatron gloriae Dei artinya dari kata teater. Teater artinya panggung, oratorium. Kata gloriae artinya keagungan, kebesaran, kemuliaan Tuhan Allah. Semua makhluk hidup yang bernafas namarhosa memuji Tuhan. Sebagaimana topik minggu kantate ini, segala yang bernafas memuji Tuhan. Mulai dari makhluk-makhluk yang hakikatnya paling terkecil sampai dengan yang terbesar harus kasih pujian, kemuliaan, dan kebesaran kepada Tuhan. Itu menurut Johannes Calvin. Dengarlah suara-suara burung di pagi hari di saat matahari terbit. Mereka berbunyi, mereka bernyanyi rame-rame untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Lihatlah burung kecil itu minum. Ketika burung itu meneguk air lewat paruhnya. Pernahkah Bapak dan saudara-saudara lihat? Burung itu akan menoleh ke atas untuk mengucap syukur saat menikmati pemberian air daripada Tuhan itu. Lihat juga daun pohon-pohon di pinggiran pantai atau laut. Di saat berhembus angin, mereka rasakan. Maka mereka akan melambai-lambai, nyiurnya akan
bernyanyi. Itulah syukurnya kepada Tuhan. Dengan melambai-lambai, mereka mengungkapkan nyanyian syukurnya kepada Tuhan, kata Johannes Calvin. Lihatlah bunga-bunga di tepi jalan. Dia mengucap syukur kepada penciptanya melalui bunga-bunga yang indah, yang wangi, yang sejuk dipandang mata. Perhatikan binatang-binatang di hutan belantara. Ketika mereka bersuara, maka suaranya itulah ucapan syukurnya kepada Allah, kepada penciptanya. Lihatlah bintang-bintang di angkasa raya, benda-benda cakrawala di saat malam hari. Mereka memancarkan kemilau sinarnya sebagai ucapan syukurnya untuk penciptanya. Dan lain-lain. Termasuk jangkrik-jangkrik kecil yang menunjukkan suara indahnya di malam hari. Saudara, inilah menurut Johannes Calvin Theatron Gloriae Dei. Saudara-saudara, kalau flora dan fauna itu sadar akan kebesaran Tuhan, apalagilah kita manusia yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki roh, ada otak, ada akal budi, ada pikiran, ada perasaan, mampu berkreasi, berdaya cipta, dan berbagai-bagai kemampuan lainnya ada pada kita. Bukankah pujian kita jauh lebih indah, lebih merdu, dan lebih bersih, tio, tumio, dari semua syukur dan nyanyian benda-benda flora dan fauna, hewan-hewan tadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Makanya minggu kantate ini mendorong kita lagi segala yang bernafas memuji Tuhan. Nasana marhosa, memuji Dewata. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saudara, bagaimana kita mengekspresikan pujian kita kepada kebesaran Allah itu? Ada beberapa. Pertama, lewat nyanyian syukur kepada Tuhan. Saudara, suara dan nyanyian yang kita maksudkan di sini adalah suara-suara atau nyanyian-nyanyian rohani, nyanyian-nyanyian gereja. Nyanyian-nyanyian rohani itu berisi firman Tuhan. Itu sebabnya nyanyian rohani ini tidak sama dengan nyanyian-nyanyian lain, Bapak Ibu. Seperti lagu Sigulepong, Sitogol, Mau Mere, dan lain-lain. Meskipun enak kedengaran lagu-lagu itu, lewat nyanyian rohani yang kita perdengarkan, yang kita kumandangkan, Tuhan Allah hadir baik di dalam hati kita maupun pada hati orang-orang yang mendengar lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang kita kumandangkan itu. Dan nyanyian itu akan memberi kekuatan, semangat, damai sejahtera, hidup baru bagi pendengarnya. Lihat nyanyian musik kecapi yang dimainkan oleh Daud pada saat Raja Saul diterpa oleh penyakit jiwanya. Nyanyian musik Daud berhasil menenangkan dan memberi damai sejahtera buat hati Saul yang sudah ditinggalkan oleh Roh Allah. Jadi, di dalam nyanyian rohani dan musik rohani, kor itu ada kuasa, ada kekuatan, ada daya daripada Allah. Ketika nyanyian rohani, kor, musik diperdengarkan, maka di saat itu kuasa Allah dihadirkan dalam hidup pendengarnya. Itu sebabnya dalam 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 15 dikatakan, pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ya, pada saat Raja Daud membunyikan kecapinya, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Meliputi siapa? Meliputi Raja Saul. Karl Barth, seorang teolog Jerman di abad ke-19 dan 20, mengatakan ada 3 wujud firman Allah, yakni firman yang menjadi daging, yaitu manusia Yesus Kristus, firman yang tertulis, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, firman yang dihotbahkan, diajarkan, dan dinyanyikan. Jadi nyanyian rohani itu adalah firman Allah. Nyanyian rohani itu adalah saudara dari khotbah, dari pengajaran Allah. Dalam bahasa Batak saya katakan, anggini jami taduake de puji-pujian. Anggini jami taduake de puji-pujian itu. Jadi ketika kita bernyanyi rohani,
Baik bersama-sama atau solo atau duet atau trio atau vokal grup atau kor dan lain-lain. Ingatlah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa kita sedang menyampaikan firman Allah. Dan inilah menjadi renungan bagi kita. Apakah kita menyadari hal itu? Apakah kita menyadari bahwa ketika kita bernyanyi maka sedang berkhotbah, sedang marjamita kita di situ? Apakah Tuhan Allah Roh Kudus hadir lewat nyanyian-nyanyian yang kita persembahkan? Renungkan itu Bapak Ibu. Atau kita menghendaki agar kita yang dipuji-puji, diagungkan oleh pendengar. Atau kita bernyanyi itu hanyalah karena soal ikut-ikutan saja. Dan ini juga harus menjadi perhatian serius bagi kita. Nyanyian yang betul-betul menjadi pujian kepada Tuhan adalah yang keluar dari hati, dari iman, dari kesungguhan kita untuk memuji, membesarkan, berhaleluya kepada Tuhan. Banyak nyanyian yang kita nyanyikan tidak berasal dari hati, dari iman, dari kesungguhan hati kita untuk memuji Tuhan. Banyak nyanyian rohani yang kita nyanyikan itu hanya, maaf sekali lagi kalau saya katakan, hanya sandiwara, hanya topeng untuk menyembunyikan dosa-dosa kita, menyembunyikan kemunafikan kita. Makanya hati-hati kita Bapak Ibu dalam hal menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, ingatkah kita di situ? Memang lidah tak bertulang, kata nyanyian itu, atau ungkapan itu. Suka-suka saja menyanyikan, tetapi isinya kosong dari hidup kita. Mudah mengatakan, tetapi tidak nampak dalam perilaku. Hati-hati juga dengan ungkapan Nadila Parede, kata ungkapan yang sering kita dengar Bapak Ibu. Jangan kita masuk ke kategori itu. Jangan kita menjadi parede yang telmis, tetapi nyanyian-nyanyian itu tidak berisi atau berasal dari dalam kehidupan kita semuanya. Tidak sungguh-sungguh kita menyanyikan pujian kepada Tuhan itu. Saudara Bapak Ibu dan kita semuanya, jangan kita masuk dalam kategori itu sekali lagi. Karena nyanyian kita tidak sepadan dengan hidup kita. Jangan seperti itu. Tetapi nyanyian yang kita kumandangkan, yang kita sampaikan itu Bapak Ibu, baik itu sekali lagi pribadi, duet, solo, dari kumpulan, kelompok, kor dan sebagainya. Hendaklah itu menjadi pujian kebesaran bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kita memuji Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Pada Roma 12 ayat 1 dituliskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, inilah puji-pujian kepada Allah yang benar, yakni mempersembahkan tubuh. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh ini? Saudara, tubuh yang dalam bahasa Yunani di sini disebutkan soma, berhubungan erat dengan seluruh kehidupan manusia. Baik itu menyangkut dengan pikiran, otak, akal budi, baik itu menyangkut kekayaan, harta milik, pangkat, jabatan, pekerjaan, atau sumber-sumber hidup atau rezeki kita. Itu hidup. Soma. Inilah yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Inilah materi, unsur-unsur pokok-pokok pujian itu kepada Tuhan yang sangat dikehendaki oleh Tuhan, yaitu semua gerak langkah hidup kita itu tadi persembahkan kepada Tuhan. Menurut Paulus, inilah ibadah yang sejati. Pada saat kita memuji Tuhan lewat hidup kita, pekerjaan kita, lewat harta, lewat uang, persembahan, pemberian, berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan itu, biarlah semua itu kita peruntukkan demi untuk kemuliaan, kebesaran daripada Tuhan. Benar bahwa lagu-lagu tadi, nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi sebagaimana pada bagian nomor 1 yang baru saya sebutkan, sangat-sangat berharga. Tetapi nilai dan kadar pujian kepada Tuhan yang lebih besar harus nampak dari kehidupan kita sendiri. Nyanyian-nyanyian tadi itu harus diikuti dalam bentuk hidup sehari-hari kita sebagai pujian kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pada bagian inilah kita diingatkan bahwa hidupku inilah pujianku kepada Tuhan.
Hidupku, hidupmu, hidup kita, inilah ibadah kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Makanya topik minggu, kantate disebut segala yang bernapas memuji Tuhan. Nasana marhosa, memuji Dewata. Amin Bapak Ibu, mari kita puji Tuhan lewat hidup kita sehari-hari. Ketiga, memuji Tuhan lewat alat-alat musik, gerak, langkah, tortor, dan tarian. Saudara, pada Mazmur 150 ini digabungkan berbagai-bagai jenis alat-alat musik yang dikenal oleh orang pada zaman itu. Ada sangkakala, gambus, kecapi, seruling, ceracap yang berdenting, digabung dengan tari-tarian, rebana, tortor, dan sebagainya. Kalau hanya suara sangkakala saja, atau gambus saja, atau seruling saja yang kita dengar Bapak Ibu, tidak terlalu menarik, nggak merdu. Tetapi setelah dipadukan suara-suara itu semuanya, ada seruling, ada gambus, ada rebana, ada kecapi, ada gitar, dan sebagainya. Dan pada saat ini ada trompet lagi, enak betul, indah betul. Keseluruhan gabungan dari alat-alat musik yang dipadukan inilah yang disebut dengan simfoni. Jadi simfoni berpadu semua potensi-potensi dari alat-alat musik yang indah sebagai pujian kita kepada Tuhan. Saudara, simfoni adalah gabungan dari berbagai-bagai suara alat musik yang menyatu, yang terkendali, yang nikmat, indah, yang enak didengar, lembut. Semua itu menyatu dengan gerak langkah manusia atau urdut daripada tortor kita, lenggang-lenggok tubuh manusia, dan berpadu untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Perpaduan antara simfoni suara dengan gerak langkah manusia dipadukan menjadi pujian kepada Tuhan. Semua ini diungkapkan oleh pemazmur, berpadu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berhaleluya. Makanya ayat 6 diakhiri dengan ungkapan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana topik Minggu Kantate 2 Mei 2021 ini. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu? Pertama, sebagaimana suara musik dalam simfoni, masing-masing alat-alat musik itu, baik yang kecil, yang sedang, yang besar, menyumbangkan suara dan sinkron dengan yang lain-lain. Tidak ada yang terlalu kuat, terlalu kecil. Kalau ada yang terlalu kuat, harus disetel dulu, di-stem dulu, dikecilkan dulu, atau mungkin dibesarkan kalau terlalu kecil, diatur dan dipadukan dengan suara-suara yang lain, sehingga bersimfoni. Indah sekali. Dipadukan untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, apa yang kita lihat di situ? Inilah gambaran hidup berjemaat. Berjemaat. Di tengah-tengah kehidupan berjemaat, suara-suara kita beraneka ragam. Perilaku kita juga beraneka ragam. Ada yang kuat suaranya, ada yang sigogo suara, ada yang kecil, ada yang asal-asal bunyi, asbun, meskipun belum dipikirkan apa yang dikatakannya, sudah diucapkannya. Ada yang terlalu vokal, ada yang suka marah-marah, menyebut atau mengungkapkan isi hatinya, manunggahi, dan lain-lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua keadaan-keadaan itu real. Ibarat alat-alat musik yang beraneka ragam tadi, yang dapat dipadu menjadi simfoni pujian kepada Tuhan. Seperti itulah keanekaragaman hidup kita, perilaku kita, suara kita, cara-cara kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja dan bermasyarakat ini keadaannya. Maukah kita memadukan keanekaragaman itu menjadi pujian bagi Tuhan? Maukah kita Bapak Ibu? Kalau kita mau, maka kita harus rela untuk mensetel, mengatur hidup kita, perilaku kita, karakter, sifat-sifat kita yang tadinya terlalu menonjol, yang arogan, cara-cara kita yang tidak sinkron selama ini dengan yang lain. Maka sekarang
Kita diingatkan oleh khotbah ini, mari kita mau mengorbankan suara kita, perilaku kita, sifat-sifat kita, dan memperbaikinya. Kita harus mau mengorbankan sifat-sifat kita, perilaku kita, dan mengubahnya menjadi lebih halus, menjadi lebih lembut. Jangan terlalu menonjol lagi sehingga hidup kita, persekutuan kita, keluarga kita menjadi sinkron dengan yang lain-lain. Hidup kita akan bisa menjadi simfoni bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin. Kalau dahulu kita sigugu suara, parhata saut, mari kita lembutkan sedikit agar sinkron, agar berterima, cocok dengan karakter-karakter yang lain, yang lebih lembut daripada kita. Inilah kantate kita di hadapan Tuhan, yakni lewat hidup kita yang beragam-ragam latar belakangnya ini, kita persembahkan pujian kepada Tuhan. Baik itu secara pribadi, maupun bersama-sama dengan orang lain dalam keluarga, dalam gereja, dan dalam masyarakat. Sehingga kita dan segala yang bernafas memuji Tuhan, Nasana Marhosa, memuji Debata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu Kantate 2 Mei 2021 dari Mazmur 150 ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini, agar segala yang bernafas memuji Tuhan, Nasana Marhosa, memuji Debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah saya rekam dan akan saya edarkan kepada jemaat lewat YouTube. Berkati jemaat, warga gereja yang mendengar khotbah ini menjadi pelajaran yang baik buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, mengucap